Iya, nah kalau itu yang dipakai dan kemudian dijadikan sebagai evidence lagi, ya jangan-jangan matahari kembar juga tidak ada, tapi matahari yang aslinya itu ya di Pak Jokowi. Bahwa Pak Prabowo itu bukan cuma melanjutkan apa namanya pemerintah Pak Jokowi, tapi betul-betul mungkin malah menjadi petugas partai. Tapi kan tidak. Jadi beliau kemudian banyak dianggap sebagai omon-omon. Banyak sekali kesalahan-kesalahan di dalam melihat demokrasi itu hanya selalu salah satu bagian. Asalkan dipilih orang banyak, yaitu demokrasi. Nah kalau yang milih orang banyak itu gara-gara bansos gimana? Nah itu kan akhirnya perlu kritik terhadap apa yang disebut pemilihan itu. Dan secara skeptis mereka menganggap bahwa itu akan sangat sulit dalam kondisi ekonomi yang dimiliki Indonesia. Nah oleh karena itu tidak perlu menunggu sampai 5 tahun. Nah yang menunggu 5 tahun itu kan saya. Kita nggak usah Mas Eko, udah ditegasin nih. Kita nggak perlu sabar. Ya, tapi demokrasi kan tidak hanya legal formal saja. Karena yang menentukan juga adalah substansi, etik, ya dan politik. Nah, apalagi kalau kemudian nanti ada krisis ekonomi. Kalau itu sudah sudah agak berbau konspirasi teori. Kita ketemu di obrolan podcast 2045 TV. Selalu kita ngomong soal politik dan pasti ada banyak informasi politik, ada banyak kejadian politik yang makin lama makin seru belakangan ini. Nah, di depan saya ini ada Prof. A.S. Hikam. Selamat datang, Bro. Selamat datang, Bro. Terima kasih, Mas Erwin. Prof. A.S. Hikam ini adalah seorang pengamat politik, political scientist dari Presiden University. Tapi bukan cuma itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi di periode Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, jadi sekarang dari sisi pengalaman, dari sisi pengamatan politik pasti lengkap dan tentu saja sudut pandangnya mungkin saja agak berbeda dari fenomena yang sekarang. Kalau lengkap ya enggak lah, udah tua kok. Nah justru itu kita menimba ilmu ini dari Prof. Hikam yang berpengalaman sekali melihat menjalani fenomena politik dan sekarang menjadi pengamat. Kira-kira pertanyaan pertama ini, Prof. Ini kan banyak diskusi. Saya banyak, karena kita aktif di media sosial nih, banyak orang ngomong, wah Indonesia ini sekarang punya matahari kembar. Ada yang Pak Prabowo, Pak Jokowi, seolah-olah dua matahari ini saling tarik-menarik gitu lah. Nah saya pengen pandangan Prof. Hikam nih. Apa benar seperti itu ada matahari kembar atau enggak tuh, Prof? Ya kalau yang namanya wacana publik itu kan macam-macam ya. Ya kan. Selain ada wacana matahari kembar, pernah juga ada wacana Petruk dadi ratu, dan lain sebagainya. Nah tentu semua orang kalau mengatakan semacam metafor seperti matahari kembar itu kan tentu punya perspektif, punya paradigma tertentu yang dia ingin ajukan, tapi tidak secara langsung, tapi melalui ibarat, melalui metafor, melalui perumpamaan. Nah biasanya kalau sudah soal matahari kembar itu yang dipakai sebagai basis itu adalah soal kekuasaan. Bahwa somehow ada semacam kekhawatiran bahwa kekuasaan yang ada sekarang ini, terutama di tingkat elit itu tidak hanya dikuasai oleh satu orang yang seharusnya memang berkuasa. Karena di dalam pikirannya kekuasaan itu ya harus monolitik seperti itu, ya kan? Akhirnya kalau ada persaingan, maka kemudian persaingan itu dianggap sebagai seolah-olah men-challenge, dan kalau yang menjadi pesaing itu dianggap mempunyai
kekuatan yang sama, maka dianggap kembar. Nah, menurut Prof sendiri keadaan hari ini, apakah matahari? Nah, kalau yang dipakai memang betul ada masalah kekuasaan elit. Kalau saya sih elit kekuasaan di Indonesia itu kekuasaannya memang tidak pernah monolitik. Oh, pasti tersebar ya masih tersebar. Tapi secara legal formal tentu ada struktur kan, ya kan. Nah makanya kalau saya mau mengcounter istilah matahari kembar dan lain sebagainya itu ya saya tidak bisa kalau hanya menggunakan pemahaman atau perspektif yang berbeda seperti ini. Kalau secara legal formal yang namanya eksekutif ya presidennya ya cuma satu. Belum ada yang kemudian menganggap itu sebagai ada pesaingnya. Nah tetapi kalau kita bicara tentang real politik, kekuasaan politik, di mana-mana kekuasaan selalu ada yang men-challenge. Nah oleh karena itu apakah betul sekarang asumsinya bahwa ada challenge atau tantangan dari kekuasaan yang monolitik yang seharusnya dia hanya dikuasai oleh satu orang itu. Nah sekarang ini kan kemudian asosiasinya kan Pak Jokowi. Iya. Kalau saya melihat secara real politik, ya memang flow masih cair. Masih cair. Iya, karena apa? Karena Pak Prabowo sendiri kan secara legal formal kan memang presiden. Jadi otomatis dia ya, satu-satunya matahari ya itu. Dari sisi legal formal. Tapi secara perpolitikan, mungkin real politiknya, inilah yang kemudian menjadi contestable atau debatable. Karena apa? Karena kemudian orang mengatakan atau berspekulasi bahwa sebetulnya Pak Prabowo sendiri kan masih juga mempunyai kaitan. Ya, bahkan Pak Prabowo sendiri mengatakan pernah dalam pidatonya mengatakan bahwa yang minta cawe-cawe membantu beliau kemudian bisa menjadi calon presiden dan presiden terpilih kan juga termasuk Pak Jokowi. Nah ini memperkuat spekulasi seperti itu. Nah yang kedua juga kalau kita melihat dinamika kekuasaan, kita juga harus menyadari bahwa Pak Prabowo kan juga masih baru. Baru sekitar berapa? 6 bulan. 6 bulan. Per hari ini 6 bulan pas. Iya. Nah setiap orang yang menjadi pemimpin terutama presiden itu kan mempunyai karakter masing-masing. Dan mempunyai environment atau ekosistem yang berbeda-beda sehingga ketika mengkonsolidasi kekuasaan, mengontrol kekuasaan bisa saja berbeda. Ada yang cepat, ada yang tidak. 6 bulan itu termasuk lama? Kalau menurut saya, kalau seorang seperti Pak Prabowo ya mungkin cara beliau melakukan konsolidasi mungkin tidak secepat ketika Pak Jokowi 2014 kemudian menjadi presiden dan dengan cepat bisa melakukan konsolidasi walaupun pada waktu itu juga ada pertentangan antara partai politik gitu. Nah, lain dengan situasi yang dihadapi Pak Prabowo sekarang. Kenapa? Karena orang sulit untuk membantah bahwa kekuatan atau pengaruh dari Pak Jokowi itu memang sangat besar di dalam konsolidasi kekuatan Pak Prabowo untuk menjadi lebih mandiri. Yang paling konkret contohnya adalah bahwa sebagian dari anggota kabinet dari Pak Prabowo sendiri adalah orang-orang yang menjadi pendukung atau orang yang dekat dengan Pak Jokowi. Yang kedua, fakta juga mengatakan bahwa bagaimanapun juga vice presiden atau wakil presiden dari Pak Prabowo adalah putra dari Pak Jokowi. Jadi tidak mungkin kemudian menganggap bahwa tidak ada pengaruh dari Pak Jokowi. Jadi dari situ saja kemudian orang tentu berhak berspekulasi bahwa somehow Pak Jokowi itu memang masih mempunyai cloud atau masih menjadi matahari. Nah, karena orang kemudian berspekulasinya ditambah-tambah dengan berbagai macam insiden, dipakai beberapa evidence yang sementara, akhirnya kemudian sampai kepada kesimpulan tadi itu ibaratnya ada matahari kembar. Tapi kalau saya ya semoga masih bisa berpegang kepada yang konstitusional dan legal formal sebagai realitas yang harus dijadikan sebagai
pijakan paradigma bahwa tidak ada itu yang tapi kan fenomena ini sebetulnya dipicu juga oleh beberapa tadi ada evidence ya. Ketika menteri-menteri kayak kemarin Lebaran sowan ke Pak Jokowi ditanyai wartawan, sowan ke mantan bosnya yang masih jadi bosnya kan. Itu kan statement itu seolah-olah padahal dia menteri loh. Menterinya bosnya kan presiden. Ini kan kemudian publik menangkap kok seperti ada dua bos gitu. Iya, nah kalau itu yang dipakai dan kemudian dijadikan sebagai evidence lagi, ya jangan-jangan matahari kembar juga tidak ada, tapi matahari yang aslinya itu ya di Pak Jokowi. Jadi nggak kembar Mas Eko, satu matahari. Artinya tidak dari segi legal formal, tapi dari segi real politics. Akhirnya orang akan melihat bahwa yang real power itu ada di situ. Nah, balik lagi kan seperti tadi, kita akan harus melihat sejauh mana Pak Prabowo nanti betul-betul tidak hanya legal formal saja, tapi juga secara real politik. Nah, ini perlu waktu dan tidak semua orang mempunyai kekuatan atau kemampuan yang sama. Wong faktanya Pak Prabowo aja masih hidup Jokowi kok. Memang agak luar biasa di Indonesia ini. Isunya matahari kembar. Ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi. Padahal kita punya 3 matahari. Ada matahari departemen store juga. Nanti kalau ada analisis yang berbeda lagi, nanti juga akan bisa sebetulnya di balik orang-orang sukses itu mesti ada wanita yang juga sukses di belakangnya. Nah, nanti kan 3 matahari. Hanya namanya wacana publik ya begitu. Tapi kan itu kan nanti bisa dipakai oleh konten kreator dimasak demikian rupa sehingga mana yang lebih viral, yang legal formal atau yang real politik dan spekulatif tadi. Tapi umumnya kalau dunia digital ya lebih suka yang spekulatif tadi, karena itu lebih menarik, lebih seksi. Kalau dari amatan jenengan, katakanlah selama 6 bulan yang dilakukan oleh Pak Prabowo, proses konsolidasi kekuasaannya itu memang sudah menunjukkan arah bahwa dia menguasai semua kekuatan ke dia atau belum? Malah ya untuk terus terangnya saja kalau menurut saya belum. Sampai per 6 bulan hari ini belum. Iya, masih belum, malah justru semakin memperkuat bahwa Pak Prabowo itu bukan cuma melanjutkan pemerintah Pak Jokowi, tapi betul-betul mungkin malah menjadi petugas partai. Petugasnya Pak Jokowi, jadi matahari kembar yang real politik tadi, mungkin seperti itu. Karena kan kemudian orang bisa melihat misalnya saja berbagai kebijakan-kebijakan yang ada sekarang. Misalnya ya, kalau memang Pak Prabowo itu bisa membuktikan aja satu event atau satu kebijakan tentang pemberantasan korupsi yang sangat hebat itu, yaitu mengejar sampai di Antartika itu, diberikan satu contoh saja, misalnya kasus Pertamina misalnya. Sampai beneran sampai ujung itu akan menjadi salah satu showcase bahwa memang betul-betul beliau itu mandiri. Tapi kan tidak. Jadi beliau kemudian banyak dianggap sebagai omon-omon. Nah, kemudian membuat juga misalnya kebijakan yang terkait dengan pengungsi Gaza ini, victim atau korban dari Israel di Gaza ini. Itu kan sangat tidak populer. Ya karena orang masih belum pasti yang dimaksud Pak Jokowi itu yang bagaimana, apakah beliau punya satu skema tersendiri dalam rangka penyelamatan penduduk Palestina, atau ini bagian dari apa yang dikehendaki oleh Donald Trump dan Netanyahu, kan begitu. Karena ini tidak jelas seperti itu, ya akhirnya kemudian tidak kemana-mana ini. Nah ini juga kemudian menciptakan satu imaji atau bayangan di dalam pandangan publik bahwa beliau ini belum bisa konsolidasi. Nah, yang ketiga ya, walaupun mungkin Anda menganggap ini soal remeh ya, ini kan kita ini sedang dibanjiri ribut soal ijazah palsu itu kan ya. Nah, ini kelihatannya masalah sepele kan.
masalah urusan pribadi Pak Jokowi dengan ijazahnya kan. Tetapi ini kemudian bisa menjadi bagian dari wacana publik nasional, bahkan mungkin internasional kalau ini dibaca dan dianalisa secara oleh media internasional. Nah, kalau kemudian pemerintah, aparat ini tidak dengan cepat mengantisipasi ini dan menyelesaikan, maka ini bisa kemana-mana. Menyeret-nyeret semua, Prof ya. Ini sebetulnya waktu yang paling bagus juga untuk Pak Prabowo untuk meminta aparat hukum dan keamanan ya untuk ikut bagaimana menghentikan persoalan ini secara baik, secara rule base ya, secara aturan main, dan kemudian menghentikan kemungkinan implikasi sosial dan politiknya. Karena kemungkinan akan merembet ke soal politik juga ada. Persoalan yang kelihatannya sangat sederhana dan bisa diselesaikan dengan cara menunjukkan ijazah itu. Tapi tidak sesepil itu. Namanya juga Indonesia. Tidak ada yang simpel. Ya, walaupun kelihatannya tambah sampai menyeret-nyeret UGM, akhirnya seperti itu juga udah. Nah itu dia yang saya maksud, bahwa pada akhirnya kan urusan pribadi Pak Jokowi, tapi akhirnya menjadi institusional. UGM-nya juga tidak mampu untuk mengontrol dirinya, membatasi. Bagaimana persoalan ini harus kemudian menjadi persoalan pribadi bagi Pak Jokowi. Akhirnya malah istilahnya orang Jawa malah kedowo-dowo, berpanjang-panjang. Atau mungkin bagi pemerintah sekarang yang katakanlah beberapa kebijakannya dikritisi publik, misalnya rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia atau soal banyak beberapa program makan gratis dan antara itu dia juga makan gratis itu kan juga banyak dikritisi publik. Iya. Ketika orang membicarakan ijazah palsu kan lupa sama yang inti ini, sehingga pemerintah Pak Prabowo katakanlah pemerintah berkepentingan juga agar orang ngomongnya di sini lega sedikit lah ngomongin. Kalau itu sudah sudah agak berbau konspirasi teori. Alat konspirasi teori kan selalu mengatakan ada kasus A kemudian ditutup kasus B. Terus saya akhirnya nanti capek juga balik lagi ke situ. Tapi kita tidak ikut ke situ lah. Tapi bahwa ada kasus-kasus seperti MBG seperti itu juga belum terselesaikan dengan baik untuk memuaskan masyarakat atau publik bahwa Pak Prabowo itu betul-betul in control. Kita belum bicara lagi soal rencana pembangunan 3 juta rumah. Iya kan? Jangankan itu, gimana menyelesaikan IKN? Itu kan tidak in control sama sekali. Kalau menurut saya, mungkin saya salah, tapi kelihatannya memang banyak yang tidak in control, sehingga asumsi matahari kembar itu menjadi seolah-olah diperkuat oleh circumstantial evidence atau bukti-bukti sementara seperti ini, padahal belum tentu itu betul-betul evidence ya. Prof, kalau kita lihat ya, aku sih perhatikan beberapa kebijakan pemerintahan Pak Prabowo itu semua programnya hampir atau boleh dikatakan gigantik dari sisi pendanaan, dari sisi luasnya cakupan, makan gratis. Pembangunan 3 juta rumah itu kan dari sisi pembiayaan pasti gigantik banget kan. Ditambah dengan Gaza lagi. Iya, Gaza. Kemudian ada rencana bikin sekian ratus ribu koperasi, bikin sekolah, komponen cadangan, komponen itu gigantik semua. Giant ball. Iya, giant. Di sisi lain kita punya problem soal keuangan negara. Betul. Nah, ini Prof ngelihat gimana ini kita sebagai masyarakat, apa kita bisa menaruh harapan besar pada program-program gigantik yang menghabiskan dana besar, menghabiskan energi besar, tetapi dampaknya bagi masyarakat kita, bagi masyarakat ini gimana cara kita menempatkan diri melihat ini semua? Nah, kalau orang Jawa gampang, Mas. Iya, Prof. Menggunakan saja peribahasa. Peribahasanya kan sederhana aja. Purwo dadi kutrane, sing dadi nyatane. Nah, dari sederet laundry list tadi itu, harapan dan ini. Itu nanti kita lihat selama tahun pertama pemerintahan Pak
Prabowo itu nanti berapa yang jadi. Kalau saya tadi itu sederhana aja, buktikan tentang mengejar koruptor karena dia adalah persoalan yang paling gigantic dan itu bisa membuat approval dari pemerintahan Pak Prabowo itu akan betul-betul sangat tinggi. Tapi kalau itu juga hanya bernasib seperti yang lain-lain, yang omon-omon, ya juga akan justru bisa blowback, artinya memukul balik. Ya, jadi ya kalau menurut saya dibuktikan saja. Nah, semakin itu ditambah dengan program-program yang lain yang ternyata juga menghendaki atau membutuhkan anggaran yang besar, sementara realitas kita ini adalah kita ini tidak sedang baik-baik saja dalam soal keuangan dan ekonomi, maka asosiasi publik adalah ini mau ngutang kemana lagi. Iya kan? Nah kalau ngutang itu kan tentu harus ada yang dibayar dengan bunganya. Nah negara yang lain yang mana yang mau begitu? Sementara ekonomi dunia juga sedang tidak baik-baik saja juga gitu kan. Nah akhirnya kan orang realistis saja, udahlah buktikan aja. Jadi bukti nyata nih yang mana. Tapi problemnya kita kan nunggunya sampai kapan untuk membuktikan? Dan kan kita punya frame, Mas. Jadi setiap presiden kan punya frame 5 tahun. Ya kan mesti 5 tahun. Nah habis itu kalau rakyat menganggap itu bagus ya 5 tahun lagi. Nanti sudah. Habis 2 kali ya sudah. Kan gitu aja. Nah kalau kita sabar seperti itu. Tapi kan orang kan tidak hanya hikam saja. Ada orang yang baru 6 bulan sudah teriak-teriak. Ada orang nunggu ya kita kasih waktulah setahun ya. Setahun nanti wah ya setahun kan ada masalah gini-gini terus begitu kan. Jadi akhirnya ya yang paling bagus secara empiris, secara legal formal ya 5 tahun itu. Nah nanti kemudian dievaluasi mana di antara laundry list tadi yang betul-betul bisa dipenuhi. Kalau misalnya programnya gigantik itu kan pasti hasilnya biasanya kan lama kan. Makin besar investasi makin jangka panjang. Ya jelas itu kan dirasa. Iya. Nah sebagai masyarakat dengan kondisi yang krisis kayak gini kan kita pengen hasil yang cepat ini. Betul itu Prof. Akan ada ini nggak? Akan ada ekspektasi yang akhirnya dari sisi rasional ya. Ini programnya pasti jangka panjang. Sementara kita kondisi real kita membutuhkan sesuatu yang lebih cepat loh. Itu akan ada gap ekspektasi nggak yang kemudian menciptakan akhirnya publik jadi dalam tanda kutip rasa percaya terhadap pemerintahnya, trustnya itu. Ya otomatis lah ya. Jangankan menunggu setahun, 5 tahun. Rencana itu saja sudah bisa mengundang skeptisisme. Misalnya kalau pakar-pakar seperti almarhum Rizal Ramli atau almarhum Faisal Basri kan ekonom-ekonom tangguh. Beliau itu kan data base ya, berbasis data. Nah, asumsi-asumsi dari program-program misalnya melanjutkan IKN dan lain sebagainya belum dilaksanakan pun beliau itu sudah menganalisa dan secara skeptis mereka menganggap bahwa itu akan sangat sulit dalam kondisi ekonomi yang dimiliki Indonesia. Nah, oleh karena itu tidak perlu menunggu sampai 5 tahun. Nah, yang menunggu 5 tahun itu kan saya. Kita nggak usah Mas Eko, udah ditegasin nih. Kita nggak perlu sabar. Ya kalau pihak oposisi kan justru mulai dari perencanaan itu make sense apa enggak? Iya. Iya kan? Ya, pengamat politik ya juga ada yang seperti itu. Ya kan? Misalnya Pak Said Didu dan kawan-kawan, wah it doesn't make any sense. Karena bagaimana Anda mau melaksanakan IKN kalau budgetnya aja nggak ada. Bagaimana BMG? Dan ternyata setelah berjalan kira-kira 6 bulan pun BMG itu kan ternyata memang betul mengalami berbagai macam persoalan. Ya, banyak masalah. Kalau pengamat politik seperti saya, ya kita karena punya frame, maka ya kita tunggu nanti evaluasinya gimana. Tapi saya juga tidak menolak kalau ada orang mengemukakan skeptisisme. Karena skeptisisme itu juga sehat, Mas. Bangsa itu harus mempunyai orang-orang yang juga skeptis, kritikal. Jangan hanya iya melulu menjadi buzzer jamaah gitu, nggak bisa. Kalau dalam konteks pemerintah politik ya Prof,
ada orang yang bilang bahwa demokrasi kita sekarang dalam tanda kutip sedang ada di di persimpangan jalan lah. Kita demokrasi tapi kemudian ada istilahnya demokrasi cacat. Demokrasi cacat. Malah ada yang bilang demokrasi gagal. Iya, saya termasuk yang nyaris pada failed democracy. Apa kriteria untuk dikatakan kita ini gagal ya secara demokrasi? Ya karena gagal. kita kemudian gagal di dalam meningkatkan kualitas dari demokrasi yang sudah kita pernah berhasil. Jadi tidak hanya setback tapi sudah gagal. Misalnya dalam soal perlindungan terhadap minoritas. Kemudian freedom of expression. Ya kan? Dinilai juga oleh asing, oleh international media dan lain sebagainya, sehingga kita ini peringkatnya menjadi turun. Kemudian yang untuk saya pribadi dan mungkin juga teman-teman lagi, karena salah satu amanat dari reformasi kita itu adalah pemberantasan korupsi, maka itu menjadi litmus test yang paling besar bagi saya. Nah, kalau kita melihat kondisi sekarang ini sudah tidak hanya cacat lagi, sudah gagal di dalam melaksanakan amanat pemberantasan korupsi itu, yaitu dengan pelemahan terhadap KPK. Contohnya. Ya, salah satu contohnya. Dan kemudian banyak kasus-kasus yang kemudian kita melihat bagaimana judiciary branch ini sudah betul-betul payah. Yang terakhir itu yang ditangkap empat hakim yang ditangkap karena korupsi. Belum lagi korupsi yang lain yang jumlahnya ratusan triliun dan nowhere to go. Nah, kalau saya secara pribadi mengatakan itu sudah nyaris bisa dikatakan failed democracy. Ya, secara substantif, secara legal formal lagi lain lagi karena kita masih bisa pilkada, masih bisa. Tapi even di dalam legal formal, kalau kita secara serius menganalisa tragedi MK, keputusan nomor 90 itu apa kalau tidak fail? Ya, tentu walaupun secara legal mereka bisa berargumentasi bahwa ini tapi demokrasi kan tidak hanya legal formal saja. Karena yang menentukan juga adalah substansi, etik, dan politik. Nah, apalagi kalau kemudian nanti ada krisis ekonomi. Nah, kalau sudah menjadi satu, maka ya udah kita bisa mengalami zaman akhirnya Orde Baru itu juga. Tapi dengan katakanlah MK kemudian pemilu kemarin dan lain-lain, Prof melihat bahwa sebetulnya demokrasi kita tadi kan sudah dianggap gagal. Sebagai bangsa kita bisa recovery nggak? Ya bisa lah. Demokrasi kan juga bikinan manusia. Iya. Kita kan pernah berdemokrasi secara konstitusional tahun 45 sampai kemudian muncul dekret kan 59. Nah, mulai dari situ kita mulai mengalami otoritarianisme sampai akhir zaman Orde Baru. Habis itu kita reformasi balik ke konstitusional demokrasi. Dan sekarang konstitusional demokrasi sudah mengalami setback, bahkan menurut saya nyaris failed. Ya gitu kan. Nah, untuk recovery tentu juga ada kemungkinan ke sana. Tapi apakah persyaratan recovery itu bisa kita penuhi atau tidak ya tergantung bangsa ini. Terbantu masyarakatnya melihat masalah ini. Kalau sebagian besar masih berasa, karena ada yang merasa tidak ada masalah dengan demokrasi itu, bahkan ada pihak juga yang itu hak mereka yang mengatakan buat apa demokrasi. Ya kan begitu. Karena mungkin itu bagian dari demokrasi juga. Orang membandingkan misalnya orang membandingkan kita yang secara politik riuh dengan China, dengan Singapura yang politiknya lebih tertib, seolah-olah ada demokrasi tapi sangat terkontrol. Vietnam yang sekarang lagi maju. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah demokrasi, apakah kita berharap kita balik lagi dalam artian demokrasi yang sehat, atau kita ingin meniru Singapura, Cina, Vietnam dengan bahasa gampang. Itu hak mereka untuk memberi alternatif. Tapi persoalannya kan gini, Mas Eko. Kita kan di dalam melaksanakan demokrasi itu kan ada
yang namanya yardstick, ada apa namanya rambu-rambu. Iya. Nah, rambu-rambu yang dipakai oleh Indonesia, Singapura, Cina itu beda-beda. Karena apa? Karena konstitusinya berbeda-beda. Nah, kalau kita menggunakan yardsticknya Singapura untuk Indonesia, ya konstitusi Indonesia harus seperti punya Singapura dong. Diubah dulu ya. Iya kan? Tetapi kalau kita sepakat bahwa konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen sampai berapa kali itu, ya 9 kali atau berapa kali itu ya. Ya itu yang harus kita pakai. Jadi keluhan bahwa demokrasi tidak penting dan lain sebagainya itu ya dalam yardstick yang mana? Iya kan? Karena demokrasi itu kan bisa juga cuma kata-katanya saja. Korea Utara pun negara demokrasi kalau menurut nama negaranya kan. Tapi kan kita nggak mau dengan model kayak begitu karena konstitusi kita bukan seperti itu. Nah inilah pentingnya edukasi terhadap publik termasuk kepada elit kita mengenai apa itu yang disebut demokrasi konstitusional. Jadi kita selama masih punya konstitusi seperti itu, ya kita harus konsisten menjalankan demokrasi sesuai dengan apa namanya arahan amanat konstitusi. Ya tentu karena ini juga apa namanya dinamis, maka undang-undang dan peraturan-peraturan kan bisa berganti-ganti. Misalnya berapa partai yang boleh, kemudian apa namanya thresholdnya berapa, itu kan undang-undang, bukan pada Undang-Undang Dasar 45 kan nggak begitu. Nah, jadi pada akhirnya kita sepakatnya di mana dulu. Jangan kemudian kita menggebiak-uyah. Misalnya orang-orang HTI nggak perlu ada demokrasi itu karena kedaulatan itu ada di tangan Tuhan misalnya. Loh konstitusi kita nggak begitu loh. Anda percaya pada konstitusi apa enggak? Kalau Anda tidak percaya pada konstitusi ya Anda makar terhadap namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. As simple as that. Tapi di Indonesia ini kan riuh rendah itu di media sosial dan lain sebagainya seolah-olah menutupi apa namanya prinsip-prinsip yang kayak gitu. Makanya edukasi terhadap demokrasi itu bagian yang paling serius di dalam tanggung jawab kita sebagai demokrasi konstitusional. Otherwise, apapun yang dilakukan pemerintah, DPR itu nanti atas nama demokrasi. Padahal kan enggak juga. Melemahkan KPK menurut saya sama sekali tidak merupakan bagian dari apa nama implementasi demokrasi konstitusional. Termasuk yang paling baru Undang-Undang TNI gimana Prof? Apakah? Ya selama Undang-Undang TNI yang sudah diperbarui itu tidak kemudian membuat demokrasi konstitusional tadi diperkuat atau justru malah sebaliknya, ya harus dikritik. Iya kan? Dan para pakar atau para aktivis LSM yang concern terhadap masalah security kan sudah menyampaikan kritisisme. Bahkan ada demonstrasi besar-besaran atau cukup besar lah yang yang menolak apa proses diem-diem cara. Itu aja sudah nggak demokratis. Demokrasi itu jangan dilihat hanya prosedur saja, substansi juga, etikanya juga. Banyak sekali kesalahan-kesalahan di dalam melihat demokrasi itu hanya selalu salah satu bagian. Asalkan dipilih orang banyak, yaitu demokrasi. Nah kalau yang milih orang banyak itu gara-gara bansos gimana? Nah itu kan akhirnya perlu kritik terhadap apa yang disebut pemilihan itu. Artinya substansi, kan begitu. Nah nanti kemudian dilihat aturan mainnya dan lain sebagainya. Jadi it's not that simple. Tetapi bahwa kita punya yardstick namanya Undang-Undang Dasar, tidak bisa di-ignore. Harus tetap menjadi ukuran paling utama. Tapi kan kita dibiasakan tuh Prof, kalau legal formalnya beres, ya udah gitu kan. Ya memang itu yang paling bagus kalau untuk apa penguasa. Ya makanya kita udah menang gitu kan. Iya, kalau legal formal yang dapat ya itu sudah selesai. Makanya tadi tragedi MK 90 itu kan di situ. Kalau Anda hanya lihat dari prosedur dan legal formalnya, susah kita mau melakukan argumen. Tapi hati nurani publik itu semuanya di Indonesia mengatakan ada something wrong di dalam keputusan itu. Ada yang mengekspresikan dengan kritik yang keras, ada yang tidak. Tapi paling tidak mereka merasa seperti itu. Berkenaan dengan itu, makanya kemarin ada
pertemuan Purnawirawan itu ya. Ya. Ada 8 usulan atau tuntutan dan di ujung tuh salah satunya itu dia memecat Wapres itu karena tidak sesuai dengan logika yang itu apa pandangan jenengan dengan 8 tuntutan para purnawirawan itu? Ya, nomor 1 itu haknya mereka. Mereka kan juga warga negara Republik Indonesia. Apalagi mereka adalah orang-orang yang mempunyai title atau pernah memegang jabatan tertentu, berpengalaman itu tentu menambahi. Tapi yang penting mereka punya hak untuk desain, untuk tidak setuju. Nah, masalahnya diletakkan pada tataran yang mana, ya kan? Menuntut orang misalnya wakil presiden untuk dicopot itu kan ya itu aspirasi yang harus dilewatkan kepada prosedurnya. Impeachment itu bagaimana? Tidak bisa kemudian siapapun kemudian minta ini di impeach kemudian dituruti begitu saja, enggak. Harus ada prosedurnya. Kan ini nanti akan masuk ke dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau DPD atau kemudian dan lain sebagainya prosedurnya itu. Tapi sebagai aspirasi menurut saya ya silakan aja. Tapi masalahnya adalah apakah aspirasi itu kemudian akan menggerakkan masyarakat untuk seperti itu juga. Nah, harus mereka kuat di dalam argumentasi. Itu satu. Yang kedua juga aspirasi mereka itu juga seharusnya juga diimbangi dengan konsistensi. Kalau mereka menggunakan yardstick konstitusionalisme. Ya karena tuntutan pertama itu kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 ya. Itu apakah kemudian mereka juga sadar bahwa Undang-Undang TNI itu juga banyak dipersoalkan secara aturan main prosedur demokrasi. Nah, kenapa tidak ada sentuhan itu, malah yang diperkarakan itu adalah soal RUU Polri. Ini kan ini kan kemudian terreduksi menjadi self interest atau interest group biasa saja, ya, tidak mempunyai bobot yang signifikan menurut saya. Tapi signifikan untuk konten kreator, karena itu bisa menciptakan viral. Kalau secara substansi menurut saya enggak, ya, karena ini gimana ini mengusulkan perubahan Undang-Undang Polri, tapi mereka tidak mau membicarakan bagaimana Undang-Undang TNI sendiri yang juga kontroversial minimal. Ini agak menarik sebetulnya soal undang-undang ini. Beberapa kali mungkin dari zaman Pak Jokowi juga, itu undang-undang seringkali pembahasannya kayak ngebut kejar tayang hari ini. Ada sampai untung saja nggak jadi itu yang undang-undang politik yang mensahkan umur calon gubernur itu kan. Ya ini karena kita tadi diingatkan oleh Mas Erwin bahwa pokoknya legal formal ada, selesai. Nah, karena ide itu sudah menjadi basis teori atau mungkin bahkan basis paradigma, maka yang penting itu Anda memenuhi legal formalnya. Soal cara legal formalnya bagaimana itu terserah. Misalnya punya gedung parlemen yang indah dan besar seperti itu, tapi Anda rapatnya di hotel nyumput gitu ya nggak apa-apa, yang penting kan jadi kan. Tapi kan itu kan tidak etik dan tidak sesuai dengan etiket kita kan. Seharusnya kan orang sadar seperti itu, tapi semuanya kalah dengan kalau perlu malah nyari cuaca yang paling tidak bagus ya, terus gelap-gelapan gitu. Ya, nanti nggak ada orang bisa ke sana karena kehujanan. Langsung buru-buru selesai. Sudah. Lalu dibawa ke Sekretariat Negara, terus masuk dalam berita lembaga negara dan lain sebagainya. Sudah. Nah, legal formal itu kemudian ditopang oleh argumentasi DPR bahwa sudah melalui prosedur. Nah, karena legitimasi DPR itu adalah wakil rakyat, maka semakin kuat. Jadi legitimasi legal formal oke, politik oke. Nah, seharusnya kan dipertanyakan secara etik terutama oleh masyarakat sipil. Masyarakat sipil ada tapi tidak terlalu kuat karena yang bertanya itu cuma segitu-gitunya saja, mahasiswa. Pun yang bertanya mahasiswa, kalau yudikatifnya sekarang udah bagian dari mereka, exactly. Gimana Prof tambah? Makanya
Jadi makin lengkaplah apa yang saya suspek sebagai failed demokrasi tadi itu. Karena demokrasi itu kemudian menjadi hanya fata morgana, hanya pantas-pantas saja. Nah, ini mengingatkan kepada Thomas Jefferson pada abad 18 dulu. Ketika pertama kali memformulasikan Amerika itu mau jadi republik atau monarki, kan ditanya. Apakah kita akan monarki atau republik? Tuan Franklin menjawab republik, tapi asal Anda mau mempertahankannya. If you can keep it. Nah, jadi persoalannya itu bukan soal Anda dapat demokrasi atau tidak, tapi juga apakah Anda bertanggung jawab untuk mempertahankan. Nah, yang sekarang itu menurut saya gagal untuk melakukan tanggung jawab itu. Jadi ini hanya semacam formalitas. Kalau menurut Václav Havel dulu yang sering dipakai oleh Gus Dur dalam forum demokrasi, itu as if demokrasi. Demokrasi seolah-olah. Seolah-olah ya. Iya. Makanya saya malah melihatnya malah mau dibawa ke monarki kalau akhirnya jadi keluarga yang berkuasa atau Itu dinasti. Oh iya. Monarki kan bisa konstitusional. Inggris monarki, Jepang monarki, tapi konstitusional dan demokratis. Tapi ini enggak, ini udah setback, sudah backsliding demokrasi sudah. Makanya saya mengatakan sesuai dengan literatur politik itu kemungkinan akan menuju kepada authoritarian demokrasi atau sesuatu istilah yang sebetulnya secara substantif tapi ada di dalam literatur politik. Anda buka aja Google. Democratic authoritarianism masih ada. Iya. Prof, dengan kondisi kayak gini, sebagai katakanlah sebagai political scientist, ngelihat masa depan kita ini, tentu saja banyak turunannya kan, kondisi civil society kita, kondisi struktur kenegaraan kita, orang partai politik dan lain-lain. Kita masih punya harapan nggak untuk ke depan itu jauh lebih baik kita secara politik, atau sebetulnya tadi kalau sudah fail secara harapan selalu ada. Ya. Jadi pertanyaannya Mas Eko tadi, apakah apa tadi yang pertama tadi? Ya, dalam kondisi gini kan civil society-nya, kekuatan civil society yang katakanlah nggak terlalu banyak kemarin yang demo soal undang-undang TNI Polri yang pembahasannya sangat. Ya, masa depannya bagaimana? Masa depan ini mengingatkan saya waktu masih mahasiswa itu. Saya pernah membaca apa Iwan Simatupang, apa Putu Wijaya ya punya novel yang gimana masa depan itu. Oh, kalau masa depan baik-baik saja. Yang repot itu masa kini gitu. Iya. Iya kan. Jangan-jangan begitu. Harapan selalu ada. Selalu ada. Nah, tetapi kalau optimisme atau pesimisme itu yang bisa dipertanyakan. Nah, saya juga berharap karena Indonesia juga pernah mengalami persoalan-persoalan yang struktural seperti ini dan bisa lepas. Nah, kalau kita juga melihat situasi yang sekarang ini, kan kita sudah pernah mengalami masa di mana kita berhasil. Nah, kan usaha kita untuk mengembalikan ke situ kan berarti lebih mudah. Nah, persoalannya adalah apakah persyaratan untuk kembali redemokratisasi itu terpenuhi atau tidak, dan kalau terpenuhi itu sampai kapan? Nah, ini adalah usaha manusia, kekuatan-kekuatan yang memang mau kembali kepada democratic constitutionalism. Iya kan? Nah, oleh karenanya ya kalau saya ditanya masa depan kita baik-baik saja, atau masa kini itu yang repot. Nah, masa kini ini kok terus-menerus ya terus masa kininya ya repot terus gitu kan. Prof, ke depan ini pertanyaan terakhir ini sebetulnya ya, mungkin nanti Erwin ada pertanyaan. Kita ini butuh nih, katakanlah anak-anak muda, kita butuh misalnya gini, dalam kondisi Indonesia kayak gini, atau ke depan biar kita jauh lebih baik. Kita kan, presiden itu kan di Indonesia itu kan kekuasaannya hampir kayak raja ya, Prof. Ya, karena sistem kita memang begitu. Sistem kita kayak gitu ya. Berarti kan kita bergantung dari kualitas seorang pemimpin. Ke depan itu kualitas pemimpin yang kayak apa sih sebetulnya yang bisa menjadi lokomotif bangsa ini untuk bergerak maju?
Kalau kualitasnya kayak apa, kalau ada figurnya, ada apa mungkin. Nah, Jadi kan punya. Saya termasuk masukan. mungkin pengamat politik yang tidak terlalu tertarik dengan soal individual. Ya. Memang saya mengakui bahwa idiosinkrasi itu penting ya, kualitas individu itu penting ya. Make a difference. Tapi yang menurut saya juga make a difference itu adalah bagaimana kekuatan-kekuatan demokratik yang ada di satu masyarakat itu bekerja, tentu secara historis juga. Nah kalau saya ditanya tentang pemimpin yang kayak bagaimana, tentu yang pertama tentu pemimpin yang punya visi memang konsisten dengan demokratik konstitusionalisme. Ya, nah karena ini soal yang bersifat ya agak subjektif, ya tentu saya harus mempunyai tolok ukur siapa tokohnya. Tokohnya Al-Mahfudz Gus Dur. Ya, yang betul-betul konsisten di dalam demokratik konstitusionalisme. Di dalam pikiran Gus Dur, tertulis maupun tidak pernah ada keinginan untuk menjadi diktator atau otoriter, tidak ada. Nah, kalau kita mau mengulangi kesuksesan Al-Mahfudz Gus Dur untuk membawa Indonesia menjadi negara demokrasi, dan seperti waktu awal reformasi, ya kita memerlukan sosok yang kira-kira mempunyai idiosinkrasi seperti beliau. Dan saya yakin ya seperti Indonesia dalam buat tim bola itu, ya kan kita begitu besar tapi kayaknya 11 orang aja susah. Karena bukan karena tidak ada, tapi karena kita tidak betul-betul serius untuk mencari. Nah, tapi ada ya Prof? Saya yakin ada. Ya, kalau mau contoh ya idola saya itu Profesor Mahfud. Kenapa? Karena bukan saja karena secara idiosinkrasi beliau itu mempunyai pandangan tentang demokratik konstitusionalisme yang sama dengan Al-Mahfudz Gus Dur, tetapi juga quality dari kepemimpinan Pak Mahfud itu more or less itu bisa dianggap sebagai potensial ke sana. Pertama keberanian beliau, yang kedua kebersihan beliau. Yang ketiga, experience atau pengalaman beliau di dalam memegang tugas-tugas yang bersifat kenegaraan. Itu dari 3 itu saja, itu sudah bisa kita. Nah, mencari sosok-sosok seperti ini adalah tugas kita bersama. Nah, karena dalam podcast ini ya waktunya cuma sebentar, ya saya milih satu aja dulu. Yang kedua adalah supaya harapan kita ini bisa terpenuhi, karena tadi analisa saya tidak hanya idiosinkrasi tapi juga kekuatan, maka kekuatannya juga harus ada. Kita tidak bisa mengharapkan kekuatan dari partai politik, ya, atau masyarakat politik istilah saya, tapi tetap kepada masyarakat sipil atau civil society. Nah, organisasi masyarakat sipil yang mana yang ke depan ini akan mampu untuk membawa beban sejarah seperti ini. Kalau tahun 2000 katakanlah 1998, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama. Question mark sekarang ini, apakah NU masih bisa melanjutkan membawa tugas itu? Nah, jawaban saya untuk sementara, jangan ditulis selalu begitu ya, tapi untuk sementara no. Untuk sementara, ya, untuk saat ini. Kenapa, Prof? Ya karena tampaknya kekuatan negara mengkooptasi masyarakat sipil termasuk NU itu masih belum bisa teratasi. Jauh lebih canggih daripada Orde Baru. Saat ini. Wow. Karena sekarang ini kan belajar dari Orde Baru yang sudah ahli 32 tahun ditambah lagi yang sekarang. Kalau Orde Baru itu kan katakanlah agak sedikit ini ya. Keras. Tekanannya diculik dan lain-lain gitu. Kalau sekarang kan enggak ada. Sekarang istilahnya kalau menggunakan lagunya Sarda itu smooth operator. Iya. Dikasih tambang, dikasih duta besar, besar, ya, dan itu karena memang dinamika masyarakat kita memang menuju ke sana. Makanya kalau NU mau juga tetap itu ya mencari partner-partner yang memang mempunyai kekuatan yang masih seperti pada 98. Nah, salah satunya yang masih itu adalah mahasiswa. Ini kekuatan yang incorruptible. Kenapa? Karena mahasiswa di Indonesia itu
tidak seperti yang lain-lain. Mereka itu selalu ganti. Manusianya itu loh selalu ganti. Jadi gimana Anda mau mengkorap? Ya paling ada sedikit tokoh-tokohnya, tapi secara keseluruhan mereka itu memang, makanya ini. Tapi masalahnya sekarang ada apakah mereka mencapai critical mass. Nah untuk sampai situ harus ada topangan dari kekuatan-kekuatan yang lain, misalnya sivitas akademikanya juga begitu, kemudian anggota media, terutama media itu one of the most important civil society organization, kemudian LSM dan lain-lain juga harus saeko-proyo seperti 98 itu. Rame-rame ya, nah sayangnya di dalam pengetahuan yang saya miliki tentang komparatif politik, ya keutuhan mobilisasi kekuatan masyarakat sipil yang seperti itu biasanya hanya ada atau terjadi secara serius apabila terjadi legitimation crisis terhadap negara. Nah legitimation crisis itu biasanya terjadi pada aras legal formal, politik, etik, dan yang paling penting itu adalah ekonomi. Kalau Indonesia sekarang, ya kalau segi moral sudah tiap hari lah krisis. Dari sisi moral ya. Politik tadi sudah saya katakan bagaimana masyarakat politik sudah habis-habisan terkooptasi. Hampir sulit kita mempercayai masyarakat politik kita itu untuk doing something yang agak bagus gitu. Jadi kalau di Amerika ada istilah Washington itu adalah tempat atau kota di mana ide-ide bagus mati. Kalau di Indonesia Senayan. Senayan itu tempat di mana ide-ide bagus mati semua di situ. Kalau kemudian secara moral sudah tadi ya, legal formal juga kita saksikan seperti tadi krisis-krisis. Nah masalahnya secara ekonomi kita belum mencapai krisis dan semoga tidak. Sebab kalau itu terjadi ya bisa balik kucing kita. Seberapa ngeri itu Prof? Kalau saya dengar cerita Prof barusan, saya ngeri Prof, apalagi tinggal ekonomi doang kan, sedangkan kita juga berasa. Dan ekonomi itu harus masif, artinya sampai pada paling bawah. Makanya Pak Prabowo bersusah payah untuk menghidupkan misalnya membatasi harga gabah dan itu karena beliau pasti khawatir dengan analisis kalau sampai krisis ekonomi sampai di bawah itu paling mengerikan. Indonesia kan sering mengalami bahaya-bahaya gitu, terutama kalau BBM turun naik BBM ya harga BBM naik, kemudian bahan makanan pokok juga susah, itu adalah trigger krisis, economic crisis. Kalau konglomerat yang krisis nggak ada masalah, tapi kalau di bawah itu itu. Nah jangan sampai 4 elemen tadi itu campur jadi satu sehingga muncul yang disebut multidimensional crisis, krisis multidimensi. Nah itu Mas ya, jadi Indonesia tidak baik-baik. Apalagi kita dengar teman-teman kita buru-buru kehilangan pekerjaan. Nah itu dia, itu kan juga deindustrialisasi. Itu indikator dari economic crisis itu. Tapi apakah itu akan sampai pada di bawah, itulah yang harus dicermati. Makanya tadi di awal tadi Mas Eko mendaftar program-program giant project itu luar biasa itu. Kalau tidak diperhatikan bisa ikut mendorong terjadinya further economic crisis. Dan itu trigger yang di mana saja di seluruh dunia. Itu adalah trigger yang paling efektif untuk menciptakan fundamental atau multidimensional crisis. Kalau soal krisis moral, ya penting, tapi di Indonesia itu kan ya dimaafkan dan dilupakan. Krisis politik ada namanya DPRD, ya udah kayak begitulah ya. Mau gimana juga masih bisa bertahan mereka. Krisis legal formal, hakimnya juga sudah kayak begitu, ya kan. Tapi belum akan menciptakan macam-macam. Tapi begitu ada trigger nama economic crisis, itu sudah luar biasa. Tapi ini saya bukan ngompori agar orang-orang pada membuat ekonomi krisis. Yang jadi korban semua orang. Hanya saya mengingatkan agar ini jangan kemudian
banyak pejabat kita yang selalu meninabobokan publik dengan selalu mengatakan Indonesia kaya, Indonesia ini, Indonesia itu. Tapi kenyataannya ya tidak seperti itu juga. Yang real aja lah. Ya kan? Nah, oleh karena itu demokrasi kita, ya masa depan kita baik-baik saja. Masa sekarang ini yang repot. Kita ini bangsa ini naik kelas selalu dengan kalau kayak bayi itu mau belajar jalan, mau bisa jalan harus sakit dulu. Tahun berapa? 65. Kita mengalami kesakitan luar biasa dengan kasus PKI. Tahun 98 kesakitan luar biasa. Masa kita harus sakit lagi sih? Ini kan sudah setiap bangsa mempunyai cara evolusi yang berbeda-beda. Mungkin karena kita bangsa yang besar, jadi cobaannya juga besar. Kalau bangsa seperti Brunei, Timor Leste mungkin tidak perlu seperti Indonesia ini kan akan menjadi bangsa yang menjadi contoh dunia. Jadi seperti itu. Jadi generasi kita, Anda dan ini generasi sakit-sakit dahulu dan sakit-sakit. Iya. Nah, bersenang-senangnya di kapan? Bersenang-senangnya nggak sakit-sakit dahulu dan bersakit-sakit berkelanjutan. Luar biasa. Terima kasih Prof. Ikam. Terima kasih. Ini obrolan yang seru, pasti kita akan lanjutkan lagi pada obrolan berikutnya, karena sebetulnya ngobrol-ngobrol kayak gini minimal membuka pikiran kita melihat realitas dengan kacamata yang lebih jernih, agar kita nggak kejebak pada tarik-menarik isu yang cuma di medsos yang sedikit-sedikit itu, Prof. Tapi Anda menurut saya berhasil loh wawancara saya membuat saya menjadi pesimis. saya biasanya nggak pernah pesimis. Menularkan pesimisme. Celaka ini penonton kita. Terima kasih Prof. Ikam. Kita akan jumpa lagi pada acara berikutnya. Pada minggu-minggu depan kita akan diskusi yang jauh lebih seru. Saya Kagun tadi. Saya Erwin Hartono. Dan Prof. Ikam. Selamat ketemu lagi.